Di samping saya Mbak Dia sebagai pembaca proses konseling, kemudian ada Mas Iman sebagai editor, Mbak Ine sebagai kameramen, Mbak Keke sebagai konselingnya, kemudian saya Husnul Khotimah sebagai konselor. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 mata kuliah teknik bimbingan konseling individual akan memerankan proses konseling individual, dan saya akan membacakan susunan proses konseling. Yang pertama, ada tahap awal pembentukan. Yang kedua, menjelaskan alasan rasional dan tujuan konseling individual. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan tujuan konseling individual. Yang keempat, menjelaskan aturan dalam konseling individu atas konseling tahap-tahap dan peran setiap kegiatan. Selanjutnya, membentuk kesepakatan waktu, tahap transisi, menyamankan kesiapan konseling, memberi kesempatan kepada klien untuk bertanya mengenai konseling. Tahap inti, kemudian konseling mengungkapkan masalah individunya, penjajakan masalah konseling, konselor memberikan pertanyaan terbuka, konselor membuat kesimpulan, sementara mengenal permasalahan yang dibahas. Konselor menggunakan teknik kursi kosong, konselor memberi gambar tentang perilaku yang baik dengan orang lain atau orang tua. Penutupan yang dilakukan oleh konselor. Dalam penutupan ini, konselor mengevaluasi hasil kegiatan ini serta menanyakan kepada konseli tentang perasaan setelah dilakukan kegiatan konseling ini. Tindak lanjut pasca konseling, mengamati perubahan yang dicapai konseli dengan menjalin komunikasi. Konseli akan menginformasikan keadaan pada konselor 1 minggu kemudian. Masih diperlukan sesi konseling selanjutnya. Catatan hasil konseling disimpan oleh konselor sebagai cumulative record. Selanjutnya ada evaluasi diri. Pada saat akhir proses konseling, konseli belum merasa lega betul terlihat dari raut mimik wajah klien. Artinya, perlu dilanjutkan pada sesi kedua. Diharapkan dalam proses konseling klien dapat merasakan tempat yang nyaman sehingga tingkat keberhasilan dari konseling dapat dicapai. Penggunaan teknik-teknik umum juga harus konselor perdalam agar dalam penjajakan masalah klien dapat lebih jelas, sehingga kemampuan konselor dalam konseling individual sangatlah diuji. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan dialognya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Seperti yang kemarin kita obrolin, kita akan melakukan proses konseling ya. Sebelumnya udah pernah melakukan konseling? Belum. Jadi dalam proses konseling ini kita ada beberapa azas, salah satunya adalah azas kerahasiaan, di mana kita tidak boleh menceritakan permasalahan ini ke orang lain. Kalaupun tetap menceritakan ke orang lain itu silakan, tapi jangan salahkan saya ya, kalau ibu ini menceritakan tanpa sepengetahuan tetap. Ini kita menceritakan permasalahan tidak ada paksaan ya. Tidak ada. Duduknya santai aja. Silakan, apa yang mau diceritakan? Jadi gini, Bu, aku tuh kayak sering ngebantah sama orang tua kalau disuruh, aku tuh kayak nolak terus, gak mau gitu. Terus aku tuh kayak ngerasa bersalah, sedih juga. Kenapa aku tuh kayak bersikap kayak gitu? Aku tuh ngerasa bersalah, tapi tuh diulang-ulang terus. Jadi sering membantah gitu ya. Iya, Bu.
Sejak kapan sering melakukan hal seperti itu? Udah lama bu, dari itu dari SMP. Sampai sebelumnya apakah pernah punya masalah dengan keluarga atau ada orang yang gak suka? Enggak ada bu. Kalau dengan teman kan? Enggak ada. Kalau dengan teman sekolah? Enggak ada bu. Aja? Jarang cerita bu. Coba beri contoh sih ya gimana gitu membatasi orang tua. Kayak kakak sana beliin garam ke warung, terus aku tuh kayak nolak gitu, kayak ngebantah, terus aku kadang masuk di kamar. Nah di kamar itu ngapain? Nggak ngapa-ngapain, duduk aja Duduk di sambil tiduran. Kakak punya saudara? Aduh, ada apa? Tetap ada. Iya bu, aku anak pertama, yang kedua cowok, yang ketiga cowok juga, nah yang keempat cewek. Nah, menurut kakak, kalau punya adik, sikap kekeh yang seperti itu tuh bakal ditiru sama kekeh enggak? Iya bu, Jadi, harus gimana? ya memperbaiki sikap. Untuk kakak, sikap seperti apa? Ya kayak melawan orang tua gitu, kalau disuruh aku mau. Coba sekarang kita praktekin ya. Kekeh jadi orang tuanya kekeh, ibu jadi baik. Iya bu. Kekeh nih taruh garam di dapur. Males ah, nanti aja. Gimana perasaannya? Ya sedih. Sedih ya? Jadi harus gimana dong? Ya harus nurut sama orang tua. Ya kecuali kalau orang tuanya yang nyuruh nggak benar, dia nggak aku lakuin. Jadi kalau memang harus nurut sama orang tua itu benar, karena orang tua yang melahirkan kita. Kakak orang tuanya masih lengkap, punya temen yang orang tuanya udah nggak ada. Gimana rasanya? Ya kayak sedih gitu. Sedih ya, karena udah nggak ada orang tuanya, jadi bingung. Kakak kan masih ada orang tuanya. Kalau nggak sama orang tua mau ke siapa lagi? Ya, gimana perasaan kakak setelah dia menceritakan ini? Ya udah lebih lega sih bu, udah bisa cerita. Jadi paham ya apa Iya, yang harus paham. kakak lakukan sekarang. Kalau gitu, jika memang kakak sudah merasa lega, sudah tahu harus apa yang kakak lakukan setelah ini, kita tutup aja ya proses konseling hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya bu. Terima kasih ditutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya bu.